Assalamualaikum Sobat Tani, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan Pak Ansar tentang paparan racun sintetis yang biasanya kita letakkan di lahan kita. Entah itu padi, sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. Mengingat kejayaan-kejayaan itu, Indonesia yang katanya hari ini sudah kehilangan jati diri. Sejarah Nusantara yang dituliskan oleh Raffles, orang Belanda. Sejarah Nusantara yang harusnya kok iso, ya ini gitu aja. Kok sejarah Nusantara sih nulis sama Eropa, kira-kira mungkin orang. Apakah itu nantinya objektif atau ada yang ditutup-tutupi, kan kita tidak ngerti, ya toh? Ya. Tapi paling tidak kita tahu sejarah peninggalan peradaban-peradaban masa lalu. Kita punya peninggalan yang luar biasa. Kemarin Presiden Macron itu datang, yaitu Borobudur. Sampai hari ini mungkin belum ada ahli yang secara pasti tahu bagaimana Borobudur itu dibuat. Bukan tumpukan batunya, tapi bagaimana relief di atasnya itu mampu presisi, dan satu relief berbeda dengan relief yang lainnya. Kira-kira yang bisa membuat seperti itu orang bodoh apa orang pintar? Orang cerdas. Buat tulisan biasa saja yang Latin, orang kita banyak nggak bagus tulisannya. Ini gambar relief di batu salah sedikit sudah. Dan perhatikan kalau siapa yang pernah ke Borobudur, jangankan relief satu dengan yang lain, perhatikan relief orang dalam satu relief, muka satu dengan muka yang lain itu punya ekspresi masing-masing. Itu artinya apa? Kita sudah punya peradaban yang luar biasa, yang benar-benar secara empiris bisa kita saksikan. Bukan orang Indonesia yang dulu tidak mengenal huruf, tidak mengenal sekolah gitu. Faktanya bangsa Indonesia, di mana suku-suku besar itu pasti punya aksara, ya nggak? Ya. Kok bisa kita percaya bahwa kita dulu tidak kenal tulisan, kita nggak kenal peradaban sekolah dan lain-lain? Tidak, saya nggak percaya itu. Faktanya tulisan itu hanya bisa diajarkan lewat sekolah, tidak. Tapi sekolah dengan cara yang bagaimana, itu yang harus kita cari tahu. Terus bagaimana banyak orang bisa belajar dan dia mampu menguasai teknik relief. Ini hal yang paling sulit. Di Bali itu banyak orang bisa membuat relief, tapi tidak ekspresif seperti yang ada di Borobudur. Setiap detailnya itu punya ekspresi berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau di Bali, saya sering ke Bali, relief yang baru-baru itu nggak hidup nih, bahasanya orang seni gambar itu ada. Kalau yang punya bakat gambarnya hidup gitu ya. Dan Borobudur itu pahatan yang hidup. Ada orang yang ngomong ini bukan karya manusia. Wah, padahal mereka mau bilang nggak mungkin orang Indonesia Nusantara sehebat ini, gitu aja Pak. Harusnya begitu. Nah, di situ sudah ada kok relief tentang padi, tentang pertanian. Terus dibilang pula padi dari Amerika. Reliefnya ini sudah dari abad ke, mungkin katanya abad ke-5. Kemungkinan padinya ya di sini, makanya kita jaya dulu dengan pertaniannya. Nah, tapi sebenarnya ada masalah apa? Ini saya sedang tidak ngomong tentang korporasi. Kita ngomong bagaimana tentang nurani sebenarnya. Petani yang sudah tidak rasional lagi, bagaimana menyemprot dalam satu kali waktu bisa oplosan, Pak. Bisa oplosan, nggak bisa satu obat saja katanya, nggak bisa satu racun saja. Sekarang kita saksikan banyak anak-anak kena gagal ginjal, banyak anak-anak kena diabetes. Ginjal manusia itu dirancang untuk paling tidak 50 sampai dengan 100 tahun. Nah, kalau 5 tahun kena gagal ginjal, ada apa? Ginjal itu berfungsi untuk menyaring racun, gitu nggak? Ternyata bisa disaksikan di mana-mana, banyak petani yang nanam tidak berani makan apa yang dia tanam. Tapi kalau tidak begini, katanya nggak mungkin panen. Nah, di sini kita hadir, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Yang namanya teknologi
Jangan terus kita melarang Android, nggak bisa. Telepon umum juga akan terganti dengan teknologi yang lain. Namanya teknologi terus berjalan. Tapi teknologi itu dipertimbangkan, diterima untuk apa? Untuk kemaslahatan, gitu nggak? Nah kalau dulu kita nggak ada solusi, ya udah itu yang kita makan nggak apa-apa. Yang penting hidup dulu, gitu dong. Tapi ketika ada solusi dan itu bisa dijaminkan sebagai solusi yang bisa dibenarkan, buktinya sudah disebarkan dan diterima, apa salahnya? Jadi ini bukan tentang pebisnis atau korporasi atau siapa yang berkepentingan, tapi saya yakin semua orang berkepentingan untuk sehat. Semua orang berharap apa yang dia makan itu akan menjamin apa yang ada di dalam tubuhnya, gitu enggak? Ini secara naluri saja sebagai manusia. Jadi kalau orang dulu, jadi saya nggak menyinggung kepentingan ya, karena ini sebenarnya sensitif. Ada orang yang berkepentingan, ada yang ditolong petani merasa tertolong. Tapi hari namanya saya itu gerakan sadar. Gerakan sadar, kalau kamu mau sehat, ya pamananmu harus baik. Kalau di Islam itu ada halal, itu tidak bisa terpisah dengan thayyib. Yo halal ya thayyib, itu sahabat. Kalau nggak ada satunya, namanya nggak halal. Kalau nggak ada satunya, namanya nggak thayyib. Menurut Islam ya. Tapi kalau halalan dan thayyiban itu sudah pasti baik, sudah pasti halal gitu loh. Tapi kalau ngomong halal ada racunnya, kira-kira thayyib enggak? Nah, saya nggak sedang ini, tapi gini, faktanya kita semprot sekali saja, kita sudah tidak bisa ekspor hasilnya. Hari ini ada petani-petani yang terhubung dengan saya, yaitu petani kopi. Waduh, lalu dasi, mau apa Pak? Itu ada surat edaran nih dikirim ke saya. Waduh, ternyata herbisida kita ternyata bekas residunya di kopi. Laboratorium Jepang mendeteksi bukan sekali, berkali-kali. Jadi catatan kopi Indonesia. Nah, sempat itu masuk ke ranah warning, terus beliau mengeluarkan, terus kita blacklist kopi kita mau berapa harganya. Iya loh. Padahal dulu kopi kalau membersihkan lahan setahun sekali. Bapak kebetulan punya kebun kopi. Pas mau panen dibersihkan, setelah panen dibiarkan saja. Terus nanti buah lagi, sampai semak-semak itu buah lagi. Terus mau panen bersihkan lagi gitu. Itu petani males gitu loh. Tapi faktanya dia tetap buah gitu loh. Nah, rumput yang dibabat dulu nggak ada mesin babat, itu yang jadi pupuknya dan buah. Tapi setelah ada teknologi yang kita sebut macam-macam, kopi mulailah terserang yang patah ranting, kering gitu ya. Nah, dulu padahal nggak sampai tua, sampai gede banget, itu kopinya mantep. Terus patah ranting sedikit. Nah itu yang terjadi. Kita nggak ngerti karena memang salahnya petani atau salahnya ahli. Tapi saya pikir yang terjadi di pertanian itu bukan salah ahli, bukan salah era Orde Baru, bukan juga salah para korporasi, Pak. Yang terjadi apa? Informasi yang setengah yang sampai di petani ditelan mentah-mentah. Karena ada sebuah budaya, nek ora oke ora marem. Petani wong Jawa kuwi nek iya kudune oke, men ora dikira pelit. Men ora dikira wong mau panen banyak, ya pupuknya banyak, men panennya banyak, gitu enggak? Itu karena apa? SDM kita saat itu tidak paham. Padahal ada aturan-aturan main di sana. Dulu awalnya pupuk dimasukkan itu berapa kilo, berapa karung per hektar. Sekarang mantep, rekomendasi pemerintah saja masih dilanggar loh. Ada rekomendasi pemerintah itu petani masih belum mau. Kenapa? Wah, pupuknya dipersulit pemerintah, padahal sudah ditambah. Ternyata ada istilah dosis pupuk kebiasaan petani, Pak, yang biasanya itu di atas jauh rekomendasi. Berarti salah siapa? Nah, kalau di luar sana
ada, kalau di Indonesia istilahnya Badan Pengawas Obat, Peredaran Obat dan Pestisida. Itu jeli sekali, tidak boleh berlebihan. Karena apa? Efek jangka panjang, efek berkelanjutannya. Karena apa? Kalau lingkungan rusak, iklim susah, pertanian sulit, pangan tidak terjamin tadi itu. Kalau tidak sesuai dengan SOP, mereka kritisi di kita. Mungkin enggak, ditegur enggak? Mohon maaf, sampai di Brebes datang saya ke petani, Pak, inseknya biro per hektar sampai panen. Inseknya saja itu minimal 18 liter Pak, bisa sampai 25 liter satu kali musim tanam bawang merah untuk 1 hektar. Padahal nilai ambang batasnya tidak sebanyak itu, nggak boleh. 1 hektar itu hanya boleh dipapar dengan insek maksimal itu 2 liter saja. Kalau itu 25 liter, kira-kira apa jadinya? Ini yang sebenarnya ingin tak sadarkan. Tapi ternyata pertentangan. Ternyata nek laku produknya pajak iya banyak gitu. Terus hasilnya perusahaan keuntungannya juga banyak. Tapi itu juga yang akan membuat anak-anak muda nggak mau bertani karena dianggap berbiaya tinggi, hasilnya tidak pasti gitu nggak? Tapi kalau itu terus terjadi, dengan hari ini, kemarin beberapa waktu yang lalu saya menghadap dengan wakil dekan di Fakultas UGM, Pak, data petani di Indonesia itu ada berapa, Pak Prof? Saya kira 55% dari petani yang ada itu usianya di atas 50 tahun. Riskan nggak? Kok bisa gitu Pak Prof? Iya. Artinya hari ini kita berprestasi, kita swasembada, stok bulog kita luar biasa, bangga. Tapi ketika lihat di lapangan, di situ ada PR. PR-nya apa? Pelaku petaninya sudah sepuh semua. Maaf, bahasa kasarnya sudah uzur. Iya dong? Iya. Nah, kalau dulu muda nyangkulnya bisa sampai tak sawah selesai 1 hari, malam nggak istirahat nyangkul lagi. Sekarang itu Pak, nyangkul 1 jam, boyoknya nggak bisa dipakai lurus Pak. Olinya, ya toh, pelumasnya tulang itu sudah nggak seperti dulu waktu muda. Yuk, sampai kapan kita tega orang-orang tua ini terus bertani? Terus mereka bilang petani kira mau pensiunnya ya harus mati, gitu loh. Entah loh Pak. Anak-anak muda nggak ada yang mau tani, kamu mau makan apa? Alhamdulillah Cina sudah inovasi. Indonesia ini kalau nggak makan beras, kalau nggak makan nasi, belum makan dong? Ya. Terus nggak ada yang mau nanam. Terus gimana dapatnya beras? China inovasi dengan beras plastiknya. Tuh, boleh. Kan kalau belum makan nasi, belum makan gitu ya? Maksud saya, yuk kita berpikir dengan yang lebih bijaksana, mana sebenarnya yang mengganggu kepentingan atau ini sebenarnya malah menguatkan kepentingan. Ini iklim bagus. Kalau ternyata rumput dahulu kala menjadi pupuk dan ternyata faktanya rumput itu masih ada di depan mata kita, boleh gak kita kembali refleksi? Kalau tadi kita sadari bahwa kita mundur, boleh gak kita kembali ke jalur awal dulu? Iya kan? Nah, kembali ke jalur awal dulu untuk apa? Baru kita tentukan, oh kompasnya sebenarnya arah anginnya kemana? Jujur, Indonesia itu dihuni padat. Ngomong padat berapa jumlahnya? 160 juta manusia di Jawa. Ini pulau kecil yang paling padat di dunia. 160 juta jumlahnya. Yang anak-anaknya tidak mau jadi petaninya, yang orang tuanya melarang ojo jadi petani, soro reposo. Bisa kebayang Pak? Nanti jadi apa? Nah, alhamdulillah pemerintah juga sinkron dengan memperhatikan petani, ada optimisme. Penjaminan harga itu optimis banget petani. Apalagi sudah pakai ini, raga PCT, harganya dijamin lagi ya toh. Wes 1 hektar saja insya Allah bisa beli Pajero. Berasnya sampai ke Jakarta, orangnya tidak pernah ke Jakarta toh. Berasnya sampai ibu kota, orangnya tidak pernah melihat ibu kota Indonesia kayak apa, gitu enggak? Nah, mudah-mudahan dengan bertani seperti ini kita petani bisa healing, minimal lihat ibu kota Jakarta kayak apa gitu.
Wong tolnya sudah dibangunkan ya toh. Nah jangan sampai anak-anak petani nggak mau bertani, tapi ujung-ujungnya nanti jadi buruh tani di bekas tanahnya sendiri. Lebih repot ya? Lebih repot. Kalau jadi petani berangkat jam 9 pulang jam 10 boleh. Nggak masuk pagi, sore cuma ngeliat kok, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau jadi buruh tani nggak boleh. Nah apalagi yang menyakitkan di bekas tanahnya sendiri, tambah menyakitkan nggak? Harus berangkat pagi pulang sore hari. Pak, sebenarnya sebagai orang tua ikhlas nggak? Ulo enak mewariskan profesi bertaninya, atau anak-anak yang jenengan bakal jadi buruh taninya? Pilih mana? Jadi itu mungkin ya yang menjadi sedikit pesan dari gerakan ini. Ingat masa lalu, ngelakoni, ngemati, ngermati, niteni. Ternyata masih ada tertinggal yang warisan hidup Nusantara, warisan hidup Nusantara yang saat ini kita cemas dengan unsur hara. Ternyata Baduy dari dulu hingga saat ini tidak sama sekali mengenal pupuk seperti kita. Dan realitasnya Baduy itu punya cadangan beras hingga cukup untuk 50-100 tahun ke depan. Dan kalau unsur hara habis, karena Baduy ini nggak berpindah-pindah, harusnya Baduy sudah jadi gurun belum? Kalau unsur hara habis, sudah. Ternyata Baduy tetap panen dan bagus sampai hari ini. Mereka bisa menanam padi di bawah pohon, di bawah aren mereka bisa nanam padi. Kita kalau nanam nebang pohon, mereka bisa buat lumbung di bawah hutan. Kita kalau bangun nebang hutan. Di sana punya kearifan lokal yang sangat tinggi, rahmatan lil alamin. Kita ini slogannya toh rahmatan lil alamin. Gitu. Oh, dheweke awake dhewe ra di rumah. Pengen sehat racun sing di pangan. Baduy itu rahmatan lil alamin. Kalau mau rahmat bagi alam, rahmat dulu bagi dirinya. Panjang jangan dipotong, pendek jangan ditambah. Gunung jangan dilebur, hutan jangan dipotong. Itu nggak boleh hutan ditebang, gunung dilebur. Itulah kearifan lokal yang menjunjung tinggi alam. Karena sadar bahwa kita numpang di alam, alam jaga kita. Kita harus jaga alam, gitu harusnya. Kita itu siapa? Kecil. Dan kita butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen, ya kita itu hidup di khatulistiwa. Katanya paru-paru dunia. Tapi kok yang sakit, rumah sakitnya paling ramai kita. Harusnya yang paling sehat yang hidup di paru-paru nggak? Berarti lautan oksigen nggak? Di situ koreksi ada apa? Saya berangkat bukan karena kepentingan, saya berangkat itu karena peduli, saya berangkat itu karena panggilan kemanusiaan. Ada anak-anak kita yang menjadi penyintas kanker, ada anak-anak kita yang masih kecil jadi penyintas gagal ginjal. Itu miris, sudah kehilangan harapan. Kalau tidak percaya silakan datang ke Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Kanker Indonesia di Jakarta. Anak-anak kecil kalau kena kanker kasihan. Kalau yang tua doanya bisa aku mati wae gitu loh. Nah kalau yang kecil, ya kebetulan saya punya teman itu anaknya juga meninggal karena kasus kanker, dan nama anaknya dijadikan nama yayasan kanker. Jadi dari situ kita belajar apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan hal itu. Kita sering dengar dari para dokter, dari para analis kesehatan, intinya kita tidak meniadakan. Intinya satu, bagaimana kita bisa mengurangi, tapi syukur-syukur juga meniadakan gitu. Nah, tentang selama ini bertani pasti ada hama gitu ya. Hama itu kita cermati, seluruh insek berbau tidak? Kalau habis semprot kena hujan, baunya hilang, hamanya datang lagi nggak? Datang. Iya. Berarti kesimpulannya sebenarnya hama itu takut dengan baunya, bukan dengan racunnya. Faktanya ketika diuji lab, racunnya nggak hilang toh, masih terendap dalam bentuk residu, tapi hamanya nggak mati. Nah Sobat Tani, demikian tadi adalah penjelasan singkat dari Pak Ansar tentang paparan racun
yang biasanya kita secara tidak sadar sudah melakukannya di lahan. Baik itu kita secara sengaja ataupun tidak, tapi kita sudah di bawah sadar kita selalu melakukannya. Bahkan kadang-kadang kita melakukannya lebih dari anjuran dosis yang tertera di kemasan. Nah, semoga penjelasan dari Pak Ansar tadi bisa membuka kembali cakrawala dan kesadaran kita bahwa paparan racun yang kita letakkan di lahan itu akan meninggalkan residu, dan residu itu akan menempel pada beras, pada kacang-kacangan, pada sayur-mayuran, pada buah-buahan yang kita makan bersama anak-anak kita. Nah, silahkan direnungkan bersama, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.